sebentar kita cari. Oke. Kemudian ditopke dikocak. Oke, sebelah yang X ya. Sebelah yang X. Oke, segini juga. Karena tipe kotoran berbeda. Pokoknya dia itu jangan sampai rengket, bener-bener rengket, supaya gesekan gerakan ke atas ke bawah itu akan enteng, tetapi tidak boleh. Oke, Le, selamat malam. Kita ketemu lagi di channel Lemono. Ya, kabari selalu sehat ya, Le. Oke, Le. Kali ini adalah proses perakitan dari video kemarin ya, yang kita rakit di bagian askruk ini masuknya berat sekali. Nah, kemudian di bagian ring rasio sini ya, itu oblaknya terlalu banyak. Apabila tidak ditambah ring itu tidak masalah. Itu sudah ada videonya kemarin ya, sudah Lemono videokan kemarin. Nah, ini Lemono buka semua karena Lemono memoles dari bagian sini ya, bagian rumah askruk yang terlalu seret. Nah, di video penjelasan kemarin ataupun di video khusus tentang rumah klaker askruk ini sendiri, apabila dia itu terlalu seret mengakibatkan saat mesin panas dia itu si klakernya itu akan jetit bahasa Jawanya ya. Jadi kalau jetit itu, kalau ngancing itu muternya itu berat sehingga membuat si lari motor menjadi berat. Oke. Dan sekarang di bagian sini ya, di bagian sini Lemono sudah membuatkan dari ringnya. Nah, di bagian sini toh yang kurang kemarin karena ring yang tebal sini kita pindah ke bagian si kopling ini ya. Nah, ke bagian lurusnya kopling yang ini ya. Ini ada ring satu, ini awalnya dari ring ini ya. Karena nantinya ini per koplingnya dikasih yang lebih berat ya. Nanti entah mereknya apa belum kebeli ya, belum dibeli. Oke. Di sini adalah ring bikinan ya, tebelnya ini kalau didobel sama yang satunya ini menjadi 1 mili ya. Nah, oke. Ini adalah ring bikinan yang sebelah sini ya. Nah, warnanya kelihatan ya. Nah, ini adalah bikinan. Tebelnya itu kalau dua-duanya ini pokoknya 1 mili, jadinya itu 1 milian ya. Nah, oke. Kita pasang di bagian sini. Ini bahannya sengnya seng drum dulu ya, drum itu loh ya. Nah, oke. Sekarang kita langsung pasang saja di bagian rasionya. Kita akan memasang di bagian rasionya. Kita teliti dulu. Di sini ada ring 1. Nah, ingat video kemarin ada cara penggerindian ini juga sudah ada videonya ya. Ini untuk memindah persneling supaya enteng nantinya ya. Nah, saya tak pasangin dulu. Apa video dilewati saja ya. Nah, saya sebentar. Nah, kita pasang seperti ini, sudah ada. Nah, ringnya 1 sini belum ada, saya tak cari dulu. Oke, di sini bagian ring yang ini ya. Nah, bagian ini kemudian kita masukkan sekalian dari garbunya. Nah, garbunya karena ada pelornya. Ini cara masukinnya kemarin sudah ada videonya ya. Cek video sebelumnya ya, karena Lemono cek lagi dari bagian askruk itu ya Le ya. Setelah Lemono cek lagi di bagian sini itu terlalu seret, jadi terpaksa Lemono poles manual ya. Itu sudah ada cara-cara poles manualnya juga ya, apabila terlalu seret. Nah, pakai amplas digulung ke besi Le ya. Nah, saya kecepet, iya kecepet tangan Lemono. Saya sebentar. Nah, karena di depan Lemono ini kameranya pas di depan Lemono. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini baru di bagian botolan. Ini kita pengelemannya sudah Lemono videokan kemarin ya. Nah, jadi dia itu si bagian sensor penunjuknya ini, penunjuk netral. Saya sebentar. Nah, penunjuk netral ini apabila dia itu sudah gerak tandanya dia itu bocor. Jadi kita lem kemarin ya. Nah, oke. Sekarang kita paske lagi ya, seperti video kemarin. Oke. Sebentar. Oke, dan kita paske dari lubangnya. Mana yang belum pas? Oke. Oke, netral. Oke, di sini sudah netral dan sekarang kita pasang askruk. Nah, ini adalah hasil pemolesan kemarin ya. Kemarin kan Lemono poles ulang ya, dikarenakan terlalu seret. Nah, itulah pentingnya pengecekan kita dari bubut. Nah,
itu dicek ulang untuk menghasilkan, dalam artian dia itu supaya tidak terlalu seret ataupun tidak terlalu longgar, karena yang paling penting adalah pengecekan kita. Nah, oke, kemarin itu sampai sini, sampai seperti ini ya, tak pukul itu nggak masuk-masuk ya, lama ya. Sebentar. Dan untuk pemasangan ini apabila miring sedikit saja itu sangat susah ya, sangat susah masuknya. Nah, sebentar iki ya miring meneh iki. Sabar. Gak kena. Sabar. Ini miring sedikit tidak bisa. Oke, sudah ngangkat sebelah. Oke, cek. Oke. Oke, dan sekarang kita lanjutkan memasangnya. Memang agak susah ya di bagian sini karena kenceng banget. Nah, tapi apakah itu aman? Ini prediksi Lemono aman ya, prediksi Lemono sudah aman karena Lemono sudah memoles ya. Siang tadi sudah Lemono poles. Oke, dan sekarang di sini ada yang kelupaan yang belum Lemono bahas, yaitu dikarenakan kemarin itu yang belum ada sehingga tidak jadi terakit adalah di bagian pedal sampai apa namanya per starter ya. Jadi sudah Lemono belikan per starter dan di sini Lemono mengganti dengan setangnya series ya. Kemarin itu awalnya itu si bagian setangnya itu setang Neotek panjang ya. Kemudian setelah Lemono perhatikan di bagian sini itu terjadi yaitu dia itu bekas pakai. Nah, dikhawatirkan dikarenakan si motor ini menggunakan agak piston yang lebih besar, agak loh ya, bukan besar banget loh ya, agak lebih besar. Dikhawatirkan nanti tidak pemakaian jangka yang agak lama, itu dikhawatirkan terjadi setangnya ini nanti bunyi. Makanya Lemono ganti sekalian. Jadi seperti itu nggih Mas. Nah, buat yang punya. Oke. Sekarang langkah selanjutnya kita akan memasang di bagian pedal starter. Oke, sekarang kita pasang dari per starternya ya. Kita pasang dulu dari per starter. Nah, sebentar kita pasang pelan-pelan di sini. Untuk pedal starter di dalam sini ada ring ya. Ini tidak ada ring ya, harus ada ring ya. Sebenarnya seperti itu ya. Nah, sebentar. Oke, dan sekarang kita pasang di bagian sininya ya, ringnya ini. Oke, kemudian kita pasang dari pirnya ya. Nah, kita pasang dari pirnya ini. Oke, di sini kemarin sudah menjelaskan ya, apabila terpaksa tidak ada Neotek itu bisa jadi si bagian per ini ya bisa digunakan ditekuk manual, kemudian di bagian sini digeser untuk membuat kinerja per ini menjadi empuk ya. Jadi seperti itu. Oke, sekarang kita pasang. Nah, oke, dan ini sudah jadi dari pemasangan si bagian per starternya. Kemudian langkah selanjutnya kita akan memasang ke bagian sini ya. Ke bagian bak kanan ini dulu. Nah, kita pasang ke bagian bak kanan. Apabila dia itu susah, kita lepas ini dulu ya. Biasanya untuk gigi tiger ya di bagian
pedal starter ini gigi tiger biasanya giginya itu bisa langsung masuk ya. Nah sekarang kita lepaskan dulu dari bagian baut ini. Oke, sekarang kita lepaskan ke arah kiri menggunakan kunci 17-an ya, ke arah kiri. Oke, kalau sudah lepas seperti ini, baru kita masukkan si bagian aslahe. Oke, sebentar. Oke, kemudian kita putar ke arah kiri sini. Nah, kemudian baru dikencengke. Nah kalau sudah nyantol sedikit seperti ini ya, baru kita masukin lem. Nah, oke, kemudian baru kita kencengke ke arah kanan. Oke, sudah kenceng. Dan sekarang kita tinggal merakit ke bagian crankcase tengah ya. Nah di sini Lekmono tidak menemukan dari ringnya ini ya, ringnya sini ya. Ini bagaimana ya apabila tidak ada, karena tebelnya ini adalah 1 milian ya, di bagian sini ring sini. Ini apabila tidak ada menyebabkan bunyi grodok ya. Nah oke, sekarang sebelum kita pasang, kita akan membikinkan ring ini dulu ya. Kita bikinkan yaitu di bagian sini. Nah padahal tadi pembongkaran ada loh ya, kok nggak ada gitu loh. Tak cariin sampai tak awut-awut ya. Nah tak awut-awut, tak acak-acak, semuanya tidak ketemu Lek ya. Apakah itu nantinya tidak masalah Lek? Aman ya, Lekmono jamin aman ya, cara ini sangat aman. Nah Lek, sebentar. Oke, di sini karena penyebab bunyi grodok itu yang pertama dari ringnya ini, keduanya dari gigi. Nah itu ada juga di bagian perakitan CB putih. Nah oke, di situ Lekmono sudah memvideokannya. Nah sekarang Lekmono lepas dulu dari bagian ringnya ini ya, kita lepaskan dulu. Oke, nah kita lepas ke seperti ini. Nah setelah terlepas ini di bagian ini ya, otomatis dia itu belum masuk di bagian sini, belum masuk plug. Nah belum masuk. Ini bisa masuk apabila dipaksa, itu bisa masuk langsung. Tetapi Lekmono memilih Lekmono tuner dulu ya, Lekmono tuner dulu di bagian sini supaya dia itu masuknya enteng, slup seperti itu. Oke. Oke, sekarang kita tuner karena ini empuk ya, di bagian sini empuk. Nah, alah kok nyolot. Nah, saya sabar sebentar, kita tuner dulu ya. Ini sedikit banget tuner ya. Tidak perlu banyak-banyak, sedikit saja cukup ya di bagian penyuneran ini. Nah, kita bikin bulat. Oke, dan sekarang sudah jadi dari ukurannya. Nah sudah jadi. Sekarang kita geser di bagian sini. Nah jadinya seperti ini lah ya. Nah jadinya itu seperti ini. Nah ini tinggal masukin saja ya, dilap yang bersih, kemudian dimasukin plug. Nah sudah selesai, dia itu gerak seperti ring standar ya. Bentar, sekarang kita beri grease dulu ya supaya dia itu lengket. Nah Lek katanya empuk, apakah itu kuat Lek? Nah ini Lekmono jamin sangat kuat, dan tebelnya ini nantinya dia itu akan apabila sering diselah ya, diselah maka tipisnya nanti akan finishingnya sama seperti bawaannya ya. Ini sudah Lekmono uji ya, bahkan Lekmono membikinkan videonya khusus ya di bagian sini. Oke, nah
Dan sekarang langkah selanjutnya kita akan memasang dari bagian packingnya ya. Nah, kita kembali lagi ke bagian sini dan kita pasang dari packingnya. Oke, sekarang kita lem ya. Di sini Lemono akan memberi lem. Nah, kita beri lem merata saja, yang penting tipis, yang penting rata ya. Nah, oke. Di sini Lemono selalu mengingatkan apakah ini harus dilem. Lemono tidak mengharuskan ya, dalam artian apabila dia itu ada bekas luka di bagian crankcase sini ya, tempat packing ini ada luka, itu usahakan dilem ya. Karena apabila luka itu terlalu dalam mengakibatkan si bagian packingnya nantinya itu kadang itu terjadi rembes. Nah, seperti itu ya. Nah, oke, kemudian kita lem di sini karena kita akan langsung ya, nanti langsung akan merakit di bagian blok kope ya. Dan Lemono akan menjawab juga pertanyaan di bagian kolom komentar, yaitu bagaimana cara mengukur yaitu cowakan klep manual ya. Nah, oke. Nah, oke, dan sekarang Lemono lem semuanya ya. Lemono lem muter sebentar. Oke, kita lem muter di bagian sini. Ini tipis saja, yang penting rata ya. Oke. Dan sekarang lem sudah rata, jadi kita akan memasang dari packingnya ini sendiri ya. Nah, kita pasang packingnya. Oke, di sini apabila dia itu bulat ya, usahakan di sini kita bikin bulat saja ya, kita gunting karena ini adalah tempat hisapan oli. Yo, piye, saya sabar tak nggak video. Oke, di bagian sini kita bikin bulat saja ya, untuk fungsinya untuk memperlancar hisapannya ya. Nah, ini untuk memperlancar hisapan dari si bagian oli ini ya, karena ini hisapan dari saringan bawah itu. Nah, oke, jadi kita gedekan saja. Nah, saya sebentar. Oke. Oke, dan sekarang kita coba tempel ke ya. Kita coba tempel ke. Sebentar. Nah, untuk diameternya ini jangan melebihi batas yang ini ya. Jangan melebihi batas ini, harus di dalamnya ya. Jadi posisinya seperti ini, pluk ya. Oke, jadi seperti itu. Ya, kalau misalnya pakai teman-teman kayak pakai Lemono ini loh kondisinya ya. Nah, kita harus memperhatikan di bagian hisapan oli supaya nanti saat menghisap dia itu kuat ya. Oke, dan sekarang kita lanjutkan saja menutupi. Oke, sekarang kita tutup di bagian crankcase-nya sini. Nah, kita tutup, mudah-mudahan nggak ada yang ketinggalan ya. Nah, sebentar. Gue saya metu. Cik metu. Oke, kita tekan pelan-pelan. Nah, di bagian A sebelah pedal starter dipaske dulu. Oke. Dan di pedal starterku. Oke, tanah. Oke, kalau sudah lepas dari tangi baru kita cek. Oke.
Nah, kalau sudah kencang, kita lakukan pembautan pada si mesin ini sendiri. Kita baut dulu. Nah, bautnya seperti ini, kita pasang yang bagian sini ya. Nah, bagian sini kuncinya adalah 10-an. Oke, kita kencengke. Nah, oke, dan sekarang ya kita balik dan kita baut. Nah, kita baut muter ya. Cara pemilihan baut sudah banyak sekali di video Lemono supaya baut ini tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek ya. Oke, untuk kerengkes tengah yang bagian sebelah dari kiri ini sama ya, panjangnya sama ya, jadi tidak perlu khawatir dari panjang bautnya ya. Nah, oke, kurang satu berarti sebelah sini. Oke, dan sekarang langkah selanjutnya kita kencengke ya di bagian baut ini. Cara pengencengan manual itu sudah banyak sekali di video Lemono supaya baut ini tidak gampang dol ya. Nah, oke. Nah, kemudian yang sebelah sini, nah kita kencengke saja. Oke, kita kencengke, set. Oke, sebelah sini kita kencengke juga. Ini enggak terlalu kelihatan ya lihat sebelah sini, jadi di depan Lemono pas ada kamera nih, Bu. Iya. Nah, kita kencengke semua. Oke. Nah, oke. Oke, dan sekarang pengencengan dari kerengkes tengah ya sudah kenceng semua, dan sekarang kita berdirikan dari mesin. Iya. Nah, oke, sekarang ini sudah kita cek kemarin ya dari bagian ring sebelah sini. Oke, ring sebelah sini sudah kita cek. Nah, muternya sudah mau lancar ya di bagian sini. Oblak ke kanan ke kiri tidak ada sama sekali ya, tetapi untuk muternya sangat lancar ya. Nah, oke, dan bagian ringnya sini, oke, di sini tetap ada sepeleng ya, tetap ada sepeleng tapi sangat aman ya. Biarpun itu tidak diberi ring dari bagian kemarin itu sudah Lemono sebutkan yaitu aman ya. Oke, dan sekarang kita akan melangkah ke bagian blok kope ya. Kita akan memasang di bagian blok kope, dan Lemono akan menjelaskan di bagian blok kope yaitu bagaimana di video CB putih itu ya. Ada yang bertanya, bagaimana blok kop sudah terpasang kok bisa memasukkan dari si baut sunduk ini? Bisa Mas ya. Contoh sederhananya seperti ini ya. Dikarenakan kemarin itu bagian mur atas ini ikut ataupun dia itu nganceng nempel di atas. Nah, cara sederhana melihatnya seperti ini loh ya. Nih Lemono contohkan ya. Lemono contohkan dengan kondisi kosongan nih masuk ya toh. Ini kan kondisi murnya kemarin di atas toh. Nah, kemudian yang sebelah sini, nah ini mau empat-empatnya masuk. Nah ya, oke, nah masuk toh. Kemudian ya, aduh dulu jeblok. Nah sebentar, masuk. Kemudian yang sebelah sini ya, yang sebelah sini saya sebentar.
sebelah sini kita arahkan ke sini saja ya. Nah, kita contohkan seperti ini. Nah, oke, yang ada bosingnya di sebelah sini ya. Yang ada bosingnya sebelah mana ini? Sini ya. Nah, ini yang ada bosingnya. Oke. Nah, sekarang langkah selanjutnya lek mono masukkan ya. Lek mono masukkan baut sunduke ya. Sebelah mana tadi, sini ya. Nah. Oke, nah ini masuk ya. Di sini itu bisa masuk. Nah, ini bisa masuk. Bleng. Loh. Masuk toh lo. Ini bisa dikencengin dari atas dengan syarat seperti kemarin murnya itu ketinggalan di atas. Caranya bagaimana? Caranya tinggal masukin saja, bleng. Ini empat-empatnya tak jamin 1000% masuk ya. Cuman karena jenengan lihatnya baru satu kali ini, ataupun kalau enggak dia itu belum pernah memasukkan dengan kondisi mur yang tertancap di atas. Nah, jadi seperti itu nih Mas. Nah, sederhana sebenarnya, sederhana ya. Yang penting di video Lemono ini caranya berbeda, dalam artian seperti itu ya, berbeda dari yang lain. Oke, sekarang kita akan melanjutkan di bagian pemasangan setange pistone ya. Di sini menggunakan setang GL series ya. Lemono memilih menggunakan setang GL series dengan alasan apa? Ikuti saja video nih. Artinya apa tuh ya? Artinya apa? Oke, sekarang kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan di bagian kop ini sendiri ya. Memang awalnya sudah lemeran, jadi Lemono merubah lagi dari posturnya ya. Kembali lagi ke postur ya. Di sini jadinya seperti itu. Di bagian lemeran nih ya, lemeran Lemono hanya melebarkan di bagian sini ya, di bagian sini, dan yang banyak dikurangin di bagian sini. Set ya, bagian bawah sini ini hanya polesan kecil ya, sedikit yang bagian atas ini. Kemudian juga sebelah sini ya, yang ini polesan baru ya, atau lemeran baru juga. Nah, yang lainnya masih utuh bawaannya. Ini juga kerjaan utuh bawaannya. Jadi modelnya seperti itu. Nah, modelnya seperti itu. Kemudian bagian yang X di sini Lemono habiskan ya, di bagian sini. Nah, di bagian sini Lemono poles habis. Nah, dia itu sampai tipis di bagian tempat nempel laptop ini ya. Nah, sini. Nah, sini Lemono tipiskan semua. Set. Kemudian yang sini utuh. Kemudian dari sini. Nah, yang sini jadi madepnya seperti ini. Yang bagian sini Lemono habiskan sampai dia itu batas packingnya ini, ataupun packing knalpot ini sampai kemakan ke sini. Terus Lemono tambah yang bagian sini Lemono dalam kemudian ke sini juga, lebih banyakkan yang Lemono kurangin X ya daripada lemeran awale ya. Jadi seperti itu untuk lemeran ini. Sekarang Lemono akan memasang klepe dulu ya. Di sini langkah pertama yaitu kita pasang dari bagian klepe dulu ya. Nah, saya sebentar Lemono bersihkan dulu dari lem-lemnya. Oke, sekarang kita akan memasang dari si bagian klep ini sendiri ya. Kita pasang dari bagian klepnya, kita tidak mengganti dari kleping ya Mas. Di bagian kop kita tidak merubah apa-apa, kecuali kita hanya merubah dari menjadi pelatuk roller ya. Sekarang kita pasang dulu dari seal klepe. Oke, sekarang kita langsung pasang dari seal klepe ya. Dipasang dulu, kita buka. Nah, kita buka dari seal klepnya. Nah, oke, dan sekarang Lemono akan membahas juga di bagian seal klep ini sendiri. Untuk seal klep ini sendiri pada umumnya ya Le, pada umumnya seal klep ini dia itu misalnya sudah ganti terus ngebul lagi, itu biasanya penyebabnya dari si batang si bos setengan ini ya, si bos klep ini sendiri penyebabnya ya. Apabila dia itu kocak, maka mengakibatkan si bagian seal klep ini akan cepat longgar karena kegerakannya tidak hanya ke atas ke bawah tetapi juga menyamping ya, karena khususnya untuk gerakan klep ini harus ke atas ke bawah tok ya, menyebabkan bos klep kocak, menyebabkan juga ngebul ya, dikarenakan kinerja dari si seal klep ini cepat lelah ya, dia itu sehingga ada menyampingnya
ya. Kemudian yang kedua dari batang klep yang terjadi baret garis dan macam-macam ya. Jadi seperti itu penyebabnya. Oke. Sekarang langkah selanjutnya kita pasang saja di bagian seal klepe ya. Nah, ini diberi oli supaya masuknya licin ya. Oke, celup. Nah, saya sabar. Nah, oke, cek posisi muter. Kalau sudah muter aman, dia itu sudah masuk semua, berarti tandanya sudah aman. Oke, kemudian kita lanjutkan di bagian sini, kita pasang juga ya. Nah, celup. Oke, kalau sudah terpasang, baru kita masukkan si bagian klepe ya. Oke, kita masukkan klepe. Nah, ini misalnya sudah ganti, terus nggak lama ngebul lagi, itu bisa dari batang klep dan si bos klepe sendiri. Nah, kita pasang. Oke, kemudian bagian yang X. Nah, tujuannya pemasangan terus dipakai oli ini adalah dikarenakan dia itu gesekan pertama ya, jadi harus licin. Nanti kalau sudah terbiasa dia itu gesekan, maka akan menjadi lancar dengan sendirinya ya. Tujuannya hanya untuk memudahkan dia memasukkan pertama kali ya. Oke, nah sudah lancar. Oke, dan di sini ring yang kecil nggak ada. Bagaimana nggak ada? Nggak masalah ya. Nah, ini cuman ada satu, jadi kita masukkan saja bagian yang X ya. Kenapa bagian yang X? Karena di bagian yang itu X adalah tempatnya pembuangan api ataupun ke arah knalpot itu ya. Dia itu berkejaran saat menutup klep ini, dia itu berkejaran dengan piston. Makanya biasanya kalau bengkok itu pada umumnya dari pengapian, dia itu sering sekali terjadi bengkok X duluan ya. Nah, oke. Sekarang langkah selanjutnya kita pasang dari pirnya ya. Kita lepaskan dulu bagian yang ini. Nah, kemudian kita gulung, dibikin gulungan keras, kemudian dimasukkan ke lubang kubahnya sini ya. Gulungannya harus keras ya. Nah, kemudian ditekan seperti ini. Nah, oke, kalau sudah kenceng kita tinggal memasang dari pere. Oke, ini cara Lekmono adalah yang bagian rengket pirnya ini di bawah. Ini sudah banyak sekali ya di video Lekmono tentang perakitan si bagian pir klep ini ya. Nah, oke, kita taruh sini. Tetapi itu ada beberapa dari teman-teman juga yang masang sukanya dibalik ya, nggak masalah ya. Nah, oke, sekarang kita masukkan. Nah, seperti ini. Kemudian dari ringnya. Nah, oke. Kemudian kuku klepe ya. Di sini Lekmono hanya berpesan bahwa kalau misalnya bawah ini kurang empuk, bisa menyebabkan klep batangnya ini nanti bisa melengkung ya. Jadi yang bagian tengah tadi itu harus benar-benar keras ya. Sebentar Lekmono siapkan, kita pasang kancingannya. Oke, sekarang kita pasang seperti biasa. Nah, caranya seperti ini, tapi cara macam-macam. Nah, ya sekarang Lekmono pakai kaki dulu ya. Lekmono masukkan. Oke, dan sekarang kita pindah yang bagian in ya. Kita pindah bagian yang in. Oke, nah gulung sampai keras, kemudian kita pasang yang bagian sini ya. Nah, oke, oke, dan sekarang sudah selesai dari pemasangan bagian si klepe ya. Nah, kita sudah selesai masang klepe.
Oke, Lek, karena pemasangan dari bagian klepe sudah selesai, di sini Lek Mono akan memasang dari pistonnya ya. Dikarenakan di sini menggunakan piston merek Vim ya, yang dumnya mentah itu loh, Lek. Nah, kemudian di sini langkah pertama, ini Lek Mono sendiri ya, Lek Mono kasih lubang ini ya, lubang oli. Nah, oke, saya sebentar, kakek tok, saya. Nah, di sini ya, di sini Lek Mono kasih bor lubang oli ya, seperti jalur pada GL ya. Karena awalnya itu buntu ataupun dia itu enggak ada. Oke. Kemudian yang di bagian pennya ya, di bagian pennya ini Lek Mono tidak menggunakan asli bawaan Vim. Di sini Lek Mono membubutkan yaitu bekas piston tiger ya. Bekas piston tiger di sini. Nah, Lek Mono potong dan Lek Mono samakan ya. Ini bekas pakai tapi yang masih benar-benar bagus ya, tidak ada goresan ataupun tidak ada bekas luka. Kalau digaruk gini benar-benar halus ya. Karena apabila dia itu ada bekas goresan ya, ini kalau digaruk gini kerasa kretek-kretek gitu, Lek. Ini benar-benar masih halus. Jadi Lek Mono memakai ini ya. Tujuannya apa? Supaya dia itu masuknya lebih lancar, tapi ini cara Lek Mono ya. Nah, lebih lancar. Nah, di sini Lek Mono akan menjelaskan. Karena kalau menggunakan si bagian ini itu menurut Lek Mono sendiri agak seret ya, agak seret loh, agak keset dia itu, Lek. Agak keset ya. Nah, angel. Nah, di sini Lek Mono menggunakan piston yang bekas, pen bekas. Jadi masuknya lebih enteng loh ya. Nah, ini tapi cara Lek Mono. Karena apa? Di sini Lek Mono membuat si piston ini lancar masuknya. Karena dia itu saat bekerja tidak hanya pennya sini dengan setangnya yang bermain, dan pen ini harus bermain juga dengan pistonnya ya. Usahakan sama-sama main supaya kinerjanya supaya sama-sama enteng ya, itu tujuannya. Oke. Kemudian langkah selanjutnya di sini sebelum kita pasang, kita ngecek dulu dari ring pistonnya ya. Oke, di sini Lek Mono akan menjelaskan karena Vim ini berbau-bau, dalam artian berbau-bau racing ya, berbau-bau racing. Yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah saat berbau-bau racing otomatis ya, namanya pear clap ya. Contoh saja pear clap, pear kopling itu berbau racing itu pasti lebih kaku dari standarnya. Nah, kemudian seperti kampas kopling itu juga lebih keras dari standarnya, dari kampasnya sendiri ya, itu menurut Lek Mono. Dan di sini yang perlu kita perhatikan, karena dia itu ataupun si ring piston ini berbau-bau racing, maka kita harus mengukur dari jarak kerenggangan ini ring sendiri dengan blok yang habis di coulter ini ya. Dikarenakan apa? Kalau tidak dicek, dikhawatirkan karena ini berbau-bau racing, dia itu lebih rengket sambungannya daripada standarnya. Nah, efeknya apa? Efeknya itu nanti bisa berakibat dia itu ngejim ya, bahasanya seperti itu ya. Karena ruang geraknya kurang banyak, intinya seperti itu ya. Ruang geraknya itu loh, Lek. Sambungan ring piston itu kan geraknya ini kurang bebas ya, sehingga dia itu sekali masuk plek langsung ngancing gini, tidak ada ruang gerakan, maka mengakibatkan si piston ini menjadi ngancing. Nah, saya sebentar. Oke. Nah, kita lap dulu supaya sambungannya kelihatan. Kita lap dulu. Kalau ini misalnya masih bisa dimaklumi ya langsung dipasang. Kalau nggak bisa dimaklumi terpaksa ring kita kurangi, tapi dengan catatan secukupnya. Tidak bisa diukur ini berapa mili habisnya, nggak bisa, Lek. Karena coulteran ini ada yang seret, ada yang longgar, itu yang jadi patokan nih. Nah, oke. Sekarang kita lepaskan di bagian sini pistonnya. Oke. Dan di sini kita intip sambungannya ya, kita intip sambungannya. Oke. Nah, di situ sambungannya terlalu lengket ya, Nah, bisa kita perhatikan olinya sudah bersih ya, olinya sudah bersih. Nah, olinya itu sudah bersih tapi dia itu gandeng plek, gandeng bener-bener plek, rengket tek. Nah, di saat dia itu bekerja naik turun seperti ini, maka mengakibatkan dia itu tidak bisa gini, Lek, membal-membal seperti ini. Nah, itu kan nanti kalau dikurangin bisa tenaganya ngempos, Lek. Tidak akan ya. Sekarang kita perhatikan dari piston tipe lain. Oke, di sini adalah bekas piston yang lama ya. Ini bekas ya. Sebentar, jadi catatannya sebentar loh ya. Nah, kita perhatikan.
kemudian kita masukkan ya, iki ringnya peduduk. Nah oke, sekarang jaraknya segitu Lek. Oke, nah jadi dia itu ada jaraknya. Sebentar. Nah oke, di sini yang perlu jadi catatan, mungkin teman-teman akan mengira ini bekas Lek. Bukan, tidak ada masalah dengan bekas atau tidaknya. Coba jenengan perhatikan saat jenengan pemasangan dari tipe-tipe piston ori seperti itu ya Lek. Itu diperhatikan pasti ada jarak kerenggangan sedikit seperti itu Lek ya. Nah jadi ada jarak renggang sedikit seperti itu. Nah Lemono tadi di depan sudah menyebutkan bahwa yang berbau-bau racing itu biasanya agak keras ya. Dia itu agak keras, yang keduanya dia itu pokoknya lebih kaku ya. Dan di sini lebih rengket. Justru dia itu sambungannya nggak kelihatan sama sekali toh, rata bener-bener bulat ya, nggak kelihatan tuh sambungannya mana. Ayo, nah oke. Nah di sini karena tipe kolterannya berbeda, maka Lemono akan menggesek ataupun mengamplas sedikit saja dari sambungannya. Ingat, pemotongan tidak bisa ditanyakan dari berapa milinya ya, karena tipe kolteran berbeda. Pokoknya dia itu jangan sampai rengket, bener-bener rengket, supaya gesekan gerakan ke atas ke bawah itu akan enteng, tetapi tidak boleh terlalu longgar. Oke. Nah mungkin di sini teman-teman yang sudah ahli akan berdebat dengan Lemono ya, akan debat seperti ini. Itu nanti tenaga akan hilang Lek apabila si ringnya ini terlalu membuka. Nah di sini Lemono jawab sekalian bahwa Lemono tidak akan membuka dari sambungan ring ya. Dalam artian gini, standarnya seperti ini standarnya. Lemono tidak akan membuka pol seperti ini Lek. Kalau seperti ini ya jelas bocor ya. Jadi secukupnya saja. Intinya dia itu dikasih jarak, jangan terlalu rengket pol. Karena saat bergesekan ke atas ke bawah, apabila rengket pol ini nantinya akan ngancing ya. Jadi seperti itu. Oke. Nah, jadi Lemono asah dulu di bagian sini ya. Ini penggesekan ini kalau ada kikir pakai kikir ya. Nah ini sedikit banget pokoknya sedikit banget ya, supaya dia itu ada jarak ya. Ya sebentar, Lemono amplas dulu. Oke, dan di sini Lemono sudah selesai melakukan penggesekan pada si bagian ring pistonnya ya. Nah di sini ada bekas gesekan ya. Nah ini, nah oke kelihatan ya. Saya sebentar. Oke, nah itu mengkilat. Nah oke, sekarang bedanya tadi dengan ringnya seperti ini ya. Tadi kan rapat banget, nggak ada selahnya sama sekali ya, nggak ada ruang geraknya sama sekali. Sekarang kita coba pasang. Oke, aduh lah kok bablas. Sebentar kita pasang dulu ringnya. Nah kita dorong ke arah atas, set. Oke, nah sekarang kita turunkan pistonnya dan kita intip ya. Nah sekarang dia itu sudah ada jaraknya ya, tapi sedikit banget ya. Nah kelihatan ya, dia itu sudah ada jaraknya tapi sedikit banget. Nah ini masih bisa main, dia itu saat bergesekan ke atas ke bawah. Oke, ingat pengurangan ini jangan terlalu banyak. Terlalu banyak kalau ngempos jangan marahin Lemono ya. Nah oke, itu pengurangannya seperti itu. Oke, dan di sini yang paling penting adalah di bagian plat ring oli ini. Ini nanti takutnya salah ini ya Lek, salah persepsi. Nah di bagian yang ini, nah di bagian ring oli ini yang jelas semua ring oli ini dikasih jarak renggang yang lebih banyak daripada yang bagian ring kompresi Lek ya. Sebentar. Nah di sini Lemono tidak melakukan apa-apa dari jarak ring bagian oli ini ya, karena ini apabila terlalu dia itu digesek, maka dia itu akan menyebabkan ngebul ya. Nah di sini kita perhatikan, di sini Lemono tidak melakukan pengurangan sama sekali ya. Nah karena dia itu sudah ada jarak alami dari bagian sananya ya. Nah sebentar loh, dia itu ada jarak alami segitu Lek. Nah sama seperti ring kompresi tadi. Nah gitu, sama persis toh dengan ring kompresi yang kita gerinda tadi. Nah mungkin kalau ada yang berdebat dengan Lemono itu ngobot dan sebagainya ya monggo ya, itu selera masing-masing. Lemono jawab sekalian di sini, tapi ini adalah cara Lemono ya. Oke, dan sekarang setelah kita lakukan penggerindaan pada ringnya ya, sekarang kita akan melakukan ke pemasangan nih ya. Nah
Ingat, penggerindaan ini apabila berlebihan akan menyebabkan kompresi bocor. Oke. Nah, jadi caranya adalah memberi jarak supaya saat bergerak ringnya itu naik turun, piston naik turun itu ada gerakannya, ada lenturnya gini. Jadi main seperti ini. Nah, untuk penjelasan ring piston ini sudah ada videonya khusus ya. Nah, jadi seperti itu. Sekarang kita pasang dari bagian sini ya. Nah, karena selama Lemono meneliti itu yang berbau-bau racing itu pasti lebih kaku, lebih keras seperti itu. Kalau keras tuh kampas kopling, kampas ganda, gitu seperti itu loh, Lek ya. Kemudian dari per kopling, per klep itu lebih keras otomatis kalau berbau-bau racing. Makanya di sini Lemono langsung saja mengarah ke bagian yaitu tentang ringnya tadi, ring kompresi ya. Karena apa di sini Lemono mengecek? Karena tipe Coltran itu beda-beda, Lek ya. Nah, itu yang perlu dicek. Kalau misalnya punya teman-teman nggak perlu dipotong ya jangan dipaksakan dipotong. Nah, seperti itu ya. Tadi kan rengket banget, nggak ada rongganya sama sekali. Jadi di sini Lemono membuat rongga supaya dia itu saat bergerak naik turun itu ada selahnya ya. Ya, jadi ada gerakannya itu loh, Lek, nyambung-nyambung gitu loh. Nah, di sini pen piston yang kita pakai adalah pen piston yang bekas potongan ya. Nah, ini ada bekas kelihatan ya warnanya. Nah, tapi ini tidak luka sama sekali ya. Nah, saat digaruk pakai kuku enteng ya, nggak kretek-kretek. Nah, oke. Nah, kemudian nah ini lebih enteng, Lek. Serut tuh ya toh. Oke. Nah, sekarang kita pasang dari bagian ring olinya ya, ring olinya. Oke, kita pasang di bagian sini. Oke. Nah, punya teman-teman kemungkinan besar kalau pakai sek piston ini ngejim dan sebagainya itu bisa cek di sambungan ringnya ya. Oke, siapa tahu penyebabnya dari situ. Oke, soalnya kalau Lemono sudah bilang di depan tadi kalau berbau-bau racing itu otomatis dia itu lebih keras, lebih kaku. Nah, jadi seperti itu ya. Oke, nah kalau ring oli itu memang sudah ada jaraknya dari sananya ya, Lek. Itu mau baru itu juga ada jaraknya, mau merek apapun ya. Tetapi kalau ring kompresi itu kalau misalnya dia itu berbau racing pasti dia itu lebih rengket ya. Karena tujuannya untuk mendapatkan kompresi panas full. Nah, jadi seperti itu loh, Lek ya. Tapi itu cara Lemono. Oke, nah oke, penataan seperti video Lemono ya, yang sudah Lemono bikinkan video itu. Nah, oke, yang ada tulisannya di atas. Oke, nah, oke. Dan kemudian satunya ya, ini karena mintanya itu piston diameter berapa kemarin, 68. Nah, jadi seperti itu ya, Lek. Nah, oke. Nah, kita coba puter-puter seperti ini. Nah, kalau dia itu muternya sudah lancar, tandanya dia itu tidak ada masalah pada ringnya ya. Nah, saat habis kita potong tadi loh, Lek. Nah, kalau sudah mau lancar muternya berarti tandanya sudah aman ya. Oke, dan sekarang kita posisikan. Oke, dan sekarang kita pasang ke bagian motore ya. Nah, oke, sekarang kita pasang saja. Nah, penjelasannya sudah ada semua ya, tadi sudah Lemono jelaskan semua. Dan itu adalah cara-cara Lemono lo, masuk enteng dobles langsung ya. Kalau pakai yang orinya tadi itu agak keset ya. Nah, jadi sudah dikasih lubang oli juga ya. Nah, oke, sekarang kita pasang dari kancingannya. Kita pasang dari kancingannya dulu. Oke, sebentar. Nah, oke, dan dia itu kalau sudah terpasang kita putar aman. Oke,
Nah, dan sekarang langkah selanjutnya kalau sudah terpasang, maka kita akan memasang bagian bloke ya. Nah, bagian packing blok ini karena diameternya agak lebih besar dari standare, maka di sini kita berbesar juga ya, mengikuti dari shocknya. Nah, oke. Kalau ingin mengetahui dari tipe sok-sokan itu sharingnya dengan tukang bubut ya, lebih jelas nantinya ya. Nah, oke, kita lem di sini. Oke. Ini yang perlu Lemono ingatkan lagi ya, apabila pengurangan ringnya itu berlebihan, tenaga akan hilang ya. Makanya Lemono videokan tadi dengan jelas ya, bahwa saat pengurangan ring itu diperhatikan dulu ya, tipe coulterannya itu ya. Nah, karena itu berpengaruh besar pada tenaga ya. Nah, Lemono hanya memberi jarak aman gerakan dari ring pistone ya. Oke. Nah, sebentar Lemono lem dulu dari keseluruhannya ya, atas bawah Lemono lem aja. Nah, supaya rapet karena klepnya kecil ya. Nah, klepnya kecil jadi dirapetin aja yang bagian bawah ya, karena ini nantinya apabila salah knalpot bisa jadi dia itu nyembur lewat sambungan blok kopling ya, apabila salah knalpot loh ya. Karena biarpun sama-sama knalpot door itu belum tentu sesuai dengan tenaga motor, yaitu sudah ada videonya khusus tentang pembahasan knalpot ya. Nah, jadi seperti itu ya. Knalpotku sudah door tapi kok tetap aja ya, sama aja prinsip kerjanya seperti itu. Nah, sekarang langkah selanjutnya kita pasang dari bosingannya ya. Nah, oke, kita pasang saja di sini. Oh iya, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, kenapa kok justru pakai setang pendek? Nah, di sini Mono akan memberikan alasannya. Dikarenakan yang pertama kita ngejar kampratnya supaya aman tidak loncat, dalam artian kita menggunakan kamprat standare ya, ataupun awalnya menggunakan kamprat tipe series ya, tetapi non plendes. Jadi seperti itu ya. Nah, oke. Karena pemapasan blok ini, yang ini loh ya, yang motor ini loh ya, itu 1,5 mili ya, 1,5 mili. Oke. Nah, sekarang langkah selanjutnya kita beri oli di bagian ringnya. Nah, kita beri oli di bagian sini. Oke. Kalau sudah diberi oli muter, baru kita melangkah ke bagian bloke. Saya dilap bersih dulu. Oli ini netes kemana-mana bosku. Nah, saya sabar, kita tambah lem lagi. Oke. Nah, oke, dan sekarang kita lanjutkan. Kita akan menata di bagian sini ya, bloknya kita lap bersih. Kemudian kita beri lem juga, kita beri oli ya. Nah, sini kita beri pelumas. Oke, setelah kita beri pelumas kita pasang ya. Nah, oke, dan sekarang kita pasang dari bagian pistone ya. Sabar ya, karena agak keras ringnya. Nah,
Dan kita paske bosingnya dulu ya. Kita geser ke arah naik. Sut. Iya. Oke. Nah, oke, dan sekarang di sini Lemono akan menjawab juga pertanyaan di kolom komentar ya. Ini belum amblespol ya. Nah, ini belum amblespol. Nah, oke. Oke, belum amblespol. Kita nunggu baut saja ya, karena bosingannya customan ya. Kita potong bosingnya karena di bagian blok kita potong, maka kita harus memotong bosingnya untuk mengantisipasi dia itu mentok ya. Jadi seperti itu. Nah, dan di sini cara mengukur klep manual ya. Nah, sebentar. Di sini Lemono akan menunjukkan cara mengukur klep manual ya. Nah, ini masih renggang banyak ya, masih renggang banyak ini. Oke, tetapi kita fokus saja. Ini itu nanti kalau sudah tergencet di bagian atas ini itu akan nimpes ya. Nah, akan ambles dengan sendirinya. Oke. Di sini Lemono akan menunjukkan yaitu bagaimana cara mengukur cowakan klep manual. Nah, caranya adalah ketika si noken ini, nah noken ini dipasang, Lemono sering menunjukkan tahu diputer-puter manual, Nah, diputer itu tutupnya ini juga dipasang sama, pokoknya sepasang set supaya si noken ini bisa dibuka. Nah, ketika dia itu membuka salah satu, membuka pol seperti ini, maka kita mengukur di bagian sini keluaran yang paling pol itu berapa ya. Di bagian sini kan klep keluar dari batas bibir sini, itu keluarannya berapa. Nah, oke, dari keluaran yang paling keluar klep itu berapa ya. Sini contoh saja 6 ya, katakan 6 mili. Nah, ketika 6 mili seperti ini, dan di sini kondisi tanpa packing atau pakai packing boleh lah. Kalau nggak pakai packing caranya seperti ini, dimiringke seperti ini ya. Nah, dimiringke kemudian diarahkan ke bagian yang akan dicoak. Nah, di sini masuknya adalah 6 mili ya, masuknya juga 6 mili. Oke. Cara pengamannya yang pertama, packing ini dengan packing kop itu sudah aman sebenarnya. Ya, contoh saja. Ini dibikin 6 mili setengah. Itu tambah aman dikarenakan tambah jarak packing atas dan bawah. Oke, jadi seperti itu. Itu cara menentukan si bagian cowakan klep manual ya, sehingga tidak bingung karena kalau ditanyakan satu-satu untuk lift sekian berapa cowakan ke dalamnya ya, caranya sederhana dibuka klepnya, mau motor apapun ya yang menggunakan klep, intinya dibuka yang paling membuka, mau ini dipapas ya nggak masalah ya, di paling membuka, kemudian diukur yang paling keluar, kemudian dijejerke seperti ini. Digambarkan dia itu seolah-olah membukanya klep ini ke arah mana. Nah, jadi seperti ini ya. Itu jarak yang paling aman. Kenapa di video Lemono itu biasanya sekali jadi langsung tak gaspol ya. Ada pernah juga di video Lemono yang tak geser ya, menggunakan noken papas terus tak geser-geser, itu tetap aman. Kenapa? Karena Lemono memberi jarak aman ya, jarak aman dari ini. Kalau misalnya dia itu loncat 1 gigi masih tingkat aman. Nah, jadi seperti itu ya. Itu sudah ada videonya. Karena Lemono mendalamkan pistonnya ini, misalnya dia itu 6 mili tadi, kita bikin 7 ataupun 7,5. Gampangannya seperti itu. Oke. Dengan pengukuran itu sudah bisa aman. Oke. Dan sekarang kita lanjutkan. Nah, itu cara-cara Lemono ya. Oke, di sini kita masukkan dari karetnya. Ini karetnya menggunakan yang lama ya Mas, karena baru setahun, masih bagus ya, masih empuk ya. Kita pakai aja lagi nggak masalah. Nah, oke. Nah, panjangnya ini punyanya Tiger ya, pas ya. Nah, oke. Sekarang kita lanjutkan di bagian sini. Di bagian kopnya ini sendiri Lemono besarkan mengikuti diameter si bagian pistonnya ya. Inti sederhananya seperti itu. Kemudian supaya tidak lupa kita pasang dari bosingnya ya. Sebentar, kita pasang bosingnya ini. Nah, oke, kemudian kita tancap ke. Oke, kemudian kita akan ngelem dari bagian si packing baru ini. Nah, sebentar tak lape dulu.
Oke lek, sekarang kita lem di bagian sini. Nah enaknya lem pakai lem ini lek, dia itu keringnya itu agak lama ya, jadi kita bisa sambil, dalam artian pelan-pelan sambil meneliti ya, enaknya seperti itu. Kalau lem tribon yang encer itu cepet lek keringnya ya. Nah kita lem seperti ini. Oke, nah set. Oke, oke, jadi cara-caranya seperti itu ya lek. Mungkin akan ada pertanyaan juga lek, kalau standar dan sebagainya itu kan nggak ada cowaannya atau bagaimana lek, beda lek ya, karena di sini menggunakan setrukan. Nah Slimono sudah membahas khusus ya, yaitu setrukan itu beda, dalam artian tekanannya dia itu lebih kuat, misalnya turun lebih turun, misalnya naik lebih naik. Nah makanya Lekmono sering menyebutkan diberi jarak aman kurang lebih 1 mili sampai 1,5 mili ya, setengah mili sampai 1,5 mili itu jarak aman nih ya, karena hentakannya itu lebih kuat lah ya. Hentakannya saat TMB dan TMA itu lebih kuat dari standar. Kalau makanya kalau menggunakan asruk standar itu ada yang nggak dikasih cowaan nggak masalah ya, nggak masalah mas, karena tekanannya berbeda ya. Jadi cara Lekmono seperti itu ya. Nah oke, nah sudah kita lem muter semua, baru kita pasang di bagian sini ya. Oke, nah dan kalau setelah terpasang kita tempel ke kopnya ya, kita bersihkan sampai dia itu bersih, kemudian kita pasang. Sebentar di sini Lekmono akan menjelaskan apabila nantinya si bagian busi ini nempel ke bagian sini, itu tinggal diberi ring yang tadi ya, seperti ring yang di rasio tadi loh. Nah ya, ring rasio, ring pedal starter tadi ya, untuk membuat si busi lebih naik ya, tapi dratnya itu masih nempel full ya, tapi tidak muncul ke bagian dalam kompresi ya. Nah jadi seperti itu. Oke, nah sudah masuk, dan sekarang Lekmono cabut dulu dari businya, nanti khawatirnya dia itu mentok saat kita kencengke baut kope. Oke, sebentar. Itu kalau misalnya jenengan mau mengurangin dari si bagian itu, dicoak lagi ya, dicoak di bagian piston ya, supaya busi ini masuk bisa ambles, nggak masalah ya, itu bebas ya. Di sini Lekmono hanya mengejar supaya postur dari piston itu bener-bener utuh posturnya ya, supaya dia itu di bagian si kompresinya itu bener-bener utuh. Itu tujuan dari Lekmono ya. Di sini yang berbeda apalagi yang berbeda di bagian sini, kita perhatikan sambil kita lem. Nah di bagian sini kalau kita perhatikan, di sini agak besar ya lubangnya. Nah lubang oli ini agak Lekmono besarkan ya, yang ini, tapi jangan terlalu gede juga ya, lebih besar dari standar ya, intinya seperti itu aja. Kalau bornya kemarin berapa ya, aku lupa ya lek ya, pokoknya segitu ya. Nah segitu lek. Oke, nah dia itu agak lebih besar dari standar ya. Nah sekarang Lekmono lem dulu. Oke, dengan tujuan supaya oli itu benar-benar lancar ya. Nah oke, kita lem dulu muter. Nah oh iya Lekmono lupa menjelaskan di bagian piston tadi, Lekmono membentuk postur pistonnya ya, membentuk postur pistonnya. Nah yang pertama yang kita hitung adalah karena klepnya standar ya, karena klepnya standar mengantisipasi juga
Yang keduanya adalah ketika nanti salah knalpot, dia itu tidak derik ataupun tidak bocor kompresi di bagian sambungan blok kop. Nah, tujuannya seperti itu, Lek, ya. Nah, oke, kita muter dulu seperti ini. Oke, tetap ya, ini nanti harus melalui percobaan dulu, dicoba dia pakai dulu ya Mas ya, buat yang punya. Nah, oke, dipakai dulu, asalkan tidak telat ganti oli aman ya, asalkan tidak telat ganti oli aman. Nah, biasanya ngakunya udah tak ganti oli, nah begitu Mono lihat olinya ternyata telat ganti ya, kan ada bekasnya dari situ ya. Nah, oke, jadi seperti itu. Dan sekarang sudah terpasang, sambil kita menunggu bagian sini agak kering, kita tata dulu dari pelatuknya ya, kita tata dari pelatuknya. Oke. Di sini Lemono menggunakan nokel standar ataupun di bagian kop ini tidak merubah. Lemono hanya merubah dari postur lubang intake-nya saja ya. Nah, ini menggunakan merek Fukuyama ini ya, dan Lemono ganti seperti di GL100 warna ungu dan apa ya Lek kemarin. Jadi Lemono mengejar menggunakan noken A standar ya. Nah, seperti GL100 yang warna ungu itu Lek ya. Tujuannya supaya nafasnya lebih panjang juga ya. Oke. Cek. Kalau Lemono berfokus bukan pada seberapa lebar si bagian klep bukanya, itu penting ya, betul, itu memang sangat penting. Tapi bagi Lemono yang sangat penting adalah ketepatan buka tutup saat dia itu melakukan atau kinerja mesin itu, sistem presnya itu benar-benar menghasilkan panas dan tepatnya menempatkan dari bukaan tutup klepe ya. Jadi seperti itu sederhananya ya. Oke, sekarang kita pasang dari bagian kope. Saya tak pasangnya bautnya dulu ya, tak pasangnya dulu dari bautnya kancingane. Nah, oke, ini jangan sampai terbalik. Di sini ada tempat bautnya ya. Nah, kalau yang rata ini di bagian bawah. Oke, kalau misalnya dia itu kurang geser, kita tinggal geser menggunakan obeng min ya. Nah, senemune Lek ya. Nah, digeser ke yang penting pas. Oke. Nah, kalau sudah pas baru kita baut. Kita baut seperti ini. Kemudian kita obeng ketok. Oke, Lemono maaf ya pakai kaki ya, karena sendirian. Kita kencengke seperti ini. Nah, kemudian kalau kancingannya ini sudah pada posisinya semua, baru kita kencengke ya. Oke, dan dia itu sudah posisi rata ya. Nah, bautnya sudah posisi rata. Di sini yang sudah Lemono berikan kemarin ya, ini kan rapet ya, nggak ada geser ke kanan ke kiri ya, tetapi sininya lancar. Apabila dia itu geraknya di sini ada yang menyamping itu diberi ring ya, diambil posisi noken yang paling tengah, kemudian ringnya itu tinggal atur kanan apa kiri ya. Itu sudah ada videonya juga di bagian perakitan blok kop ya. Itu dikarenakan terkadang ya, terkadang itu bunyi kemelitik. Nah, oke. Sekarang kita pasang di bagian sini ya, mudah-mudahan nggak ada yang ketinggalan ya. Nah, oke, karena sambil ngoceh terus. Oke, sekarang Lemono siapke dari baute. Oke, sekarang kita pasang dari ringnya. Nah, kita pasang satu persatu. Di sini murkop tidak perlu ganti dikarenakan masih pada panjang standar, dalam artian masih panjang blok yang lama ya, Lemono mengukur itu. Nah, oke, kita pasang saja. Nah, kita pasang seperti ini Le. Oke. Nah,
Oke, dan kemudian kita kencengke sedikit demi sedikit menggunakan kunci T. Sebentar 12-an. Oke, kita kencengke di sini. Nah, set. Set. Nah, set aja dulu ya, jangan terlalu kencang dulu ya. Sambil dicek nokernya. Nah, set. Nah, oke, pengencengan nanti dulu, kita pasang baut murkop 4-nya ya. Sebentar, kita cari baut kopnya yang mana ya. Nah, oke, kepanjangan terlalu pendek. Wah, ini agak repot ya kalau seperti ini ya. Ada yang kepanjangan, ada yang kependekan. Nah, kita cari ukuran yang pas, dawan kendeken. Saya tak carinya pas ya, Le. Oke, sekarang alah lape ya keblekan. Nah, sekarang kita pasang. Nah, segitu, ini kita ganti saja. Kemudian yang sebelah sini juga. Oke. Sekarang kita kencengke. Nah, kita kencengke dulu. Oke. Nah, oke. Oke, sekarang Lemono pakai kaki dulu ya, karena Lemono akan ngencengke dari baut junduke ya. Oke, dan baut-bautnya sudah kenceng dari kopnya ya. Nah, sudah kenceng dan muternya masih enteng. Sekarang kita lanjutkan, kita akan cari bautnya ini dulu ya. Nah, kita baut dulu. Oke, di sini ada bautnya. Kita lem saja dari sini, ujung sini dengan ujung ringnya sini. Nah, oke, dan kemudian kita masuk ke. Nah, kemudian kita kencengke. Oke, kalau sudah kenceng, sudah iya ya. Oke, secukupnya saja untuk pengencengannya. Nah, di sini sekarang kita akan melakukan penyetelan bagian klepe ya. Nah, di sini untuk setelan klep sendiri kita akan jengke ya. Oke, kita akan jengke, dan kemudian bagian yang X juga kita pasang. Oke. Nah, sambil kita kencengke bagian yang X, sekarang langkah selanjutnya kita akan nyetel klepe ya. Nah, kita akan nyetel klepe di bagian sini. Oke.
Kita cari kunci 10-an dan kunci klepe ya. Oke, di sini. Nah, cara lemono kan cara manual ya. Oke, sekarang kita setel. Oke, sabar. Nah, kita setel dulu, kita putar baut 10-annya ke arah kiri dan bagian kunci kotaknya ini ke arah kanan ya. Oke, kita cek. Oke. Nah, oke, sekarang kita kencengke. Kemudian yang X, nah sebelum kita kunci atau kita patenkan, kita setel dulu yang bagian X. Oke, sebentar. Nah, kita kencengke seperti ini. Oke, nah kalau kira-kira sudah paten seperti ini ya, nah sudah segini, kita paske dulu. Caranya seperti ini kalau lemono ya. Sebentar, kita cari. Nah, oke. Sekarang tak kunci ini dulu. Oke. Kemudian ditopke dikocak. Oke, sebelah yang X ya. Sebelah yang X. Oke, segini cukup. Sebentar. Kurang kencang sedikit. Oke, dan sekarang kita paten ya, kita paten dulu. Set. Oke, kemudian yang sebelah sini. Oke, dan sudah kenceng semua. Nah, ini kalau dipuler kemungkinan besar itu 10 dengan 11 ya, 10 11. Nah, oke. Nah, kalau diputar nokennya segitu deh, karena ini platonya roller ya. Nah, segitu bagian I-nya. Nah, itu bagian X-nya ya. Segitu bagian I-nya, segitu bagian X-nya ya. Oke. Nah, segitu lek. Oke. Ini belum tertekan kamprat. Nah, jadi seperti itu lek ya. Nah, sekarang di kolom komentar kemarin ada pertanyaan juga lek, itu karetnya ketinggalan lek. Nah, di bagian karet ini kan Lemono selalu masangnya belakangan toh. Nah, mau CB, mau Neotek maupun GL series caranya itu sederhana lek ya. Caranya sederhana. Dan Lemono sudah banyak sekali memvideokan, membahas tentang karet tensioner ini sendiri. Caranya itu sangat sederhana, kita masukkan dari bawah sini. Ya, kita masukkan dari bawah sini. Nah, kalau nggak bisa dari belakang, dari depannya ya, dari depannya sini. Sebentar. Nah, pasti bisa masuk, Lek. Pasti ya. Pasti bisa masuk, nggak mungkin nggak. Sebentar. Karena Lemono sukanya masang bagian belakangan. Nah, masuk toh. Nah, sekarang kita kencengke menggunakan baut T. Sebentar.
Kita lem dulu bagian sini. Ini ringnya harusnya agak kecil ya, ringnya. Nah, oke, dan kita pasang. Nah, sebentar, kalau lubangnya nggak pas dipaske ya. Nah, sluk. Nah, oke, dia itu akan tetap masuk. Nah, kita kencengke dulu dari bagian sininya ya. Oke, set. Oke, dan kalau sudah kenceng, kemudian langkah selanjutnya baru kita cek gerakannya ya. Kalau gerakannya sudah enteng seperti ini ya, sudah enteng seperti ini, nah ini gerak, tandanya dia itu sudah pas pada lubangnya ya. Oke lah, ya gitu aja nanti pemasangan di bagian gigi sentrik dan kemudian bagian kopling kita lanjutkan video selanjutnya. Oke, ya gitu aja. Terima kasih. Salam Gubratoli dari Lemono. Mudah-mudahan gak ada yang ketinggalan ya, Le. Apabila ada yang ketinggalan bisa isi di kolom komentar. Oke.